Terkadang aku ngerasa sekolah cuma tempat yang harus dilewati. Hari itu, Mama bilang, "Nak, kamu boleh pilih sendiri sekolah yang kamu suka." Aku gak tahu harus mulai dari mana. Sampai ada kakak yang ngasih aku brosur, dia cuma bilang, "Datang aja, lihat sendiri. Gak harus langsung yakin." Aku pikir semua sekolah sama. Tapi tempat ini beda. Rasanya ringan. Rasanya mudah diterima. Mungkin ini yang aku cari. Tempat yang gak cuma ngajarin pelajaran, tapi juga ngerti perasaan. Aku belum tahu semua jawabannya, tapi aku berani mulai dari sini. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. Di pagi hari yang cerah, matahari perlahan menyinari jalanan di depan sekolah. Langkah demi langkah mulai terdengar. Para siswa berjalan dengan harapan dan mimpi mereka masing-masing. Di antara mereka, ada 3 siswi yang menjalani cerita berbeda. Namun, hari itu, semuanya akan berubah. Shafa, seorang siswi pendiam yang lebih sering menghabiskan waktunya dengan buku. Queen, siswi yang percaya diri, namun sering menggunakan kata yang tanpa sadar menyakiti orang lain. Sinta, sosok yang bijak, yang selalu berusaha melakukan hal yang benar, dan tidak tinggal diam saat melihat ketidakadilan. Syafa, kamu lagi baca buku lagi? Kamu ini aneh banget, tiap hari cuma baca buku. Aku cuma ingin belajar. Belajar terus, tapi teman tidak punya. Kata-kata itu sederhana, namun cukup untuk melukai hati seseorang. Queen, kenapa kamu selalu mengejek Syafa? Aku cuma bercanda kok. Bercanda itu. Kalau semua orang tertawa, bukan kalau ada yang terluka. Sebenarnya, aku sering merasa sedih. Kata-kata seperti itu membuatku merasa tidak berharga. Aku tidak tahu kalau kamu merasa seperti itu. Kata-kata bisa lebih tajam dari apapun. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa menyakiti orang lain. Syafa, maafkan aku ya. Aku tidak bermaksud membuatmu sedih. Aku memaafkanmu. Yang penting sekarang, kita belajar untuk saling menghargai. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman untuk belajar. Tempat untuk berteman, bukan saling menjatuhkan. Tempat untuk meraih mimpi bersama. Mari belajar dengan nyaman. Saling menghargai. Dan meraih masa depan. Marilah masuk ke MIA Fikar Murnia. Di suatu hari, ada seorang bapak tua yang sedang menyamar menjadi OB di sekolah. Ia bernama Bram. Dia adalah seorang CEO pemilik perusahaan Bram Tech International. Penyamarannya tidak diketahui siapapun. Dia ingin mencari murid yang pantas mendapatkan beasiswa penuh ke Oxford. Dengan cara melihat bagaimana mereka mampu menyeimbangkan antara ilmu dan adab. Tiba-tiba Pak Bram mulai melemah, ia kecapean dan kehausan. Dari perpustakaan muncul 2 siswi yang bernama Dinda penghafal Al-Quran dan Maya jago bahasa Inggris. Mereka sedang berbicara bahasa Inggris. Mereka melihat Pak Bram yang sedang duduk terlihat kelelahan. Lalu ia bergegas untuk membantu dan memberinya minum.
Pak Bram berkata, "Sudahlah nak, kalian kan murid pintar, jangan kotori tangan kalian untuk membantu Bapak. Nanti seragam kalian kotor." Maya berkata, "Bapak jangan bicara seperti itu. Di sekolah ini kami diajarkan harus saling membantu. Seragam kotor bisa dicuci, tetapi hati yang kotor susah obatnya, Pak." Tiba-tiba datang seorang guru yang bernama Ibu Fitri. Ia bertanya kepada Dinda dan Maya, "Kenapa kalian belum pulang?" Dinda menjawab, "Belum, Bu. Tadi kami melihat Bapak ini terbaring kelelahan dan kami bantu memberi segelas air minum." Ibu Maya bangga terhadap tindakan mereka. Pak Bram tiba-tiba berdiri tegak. Luar biasa memang, jarang saya temukan sekolah yang menyeimbangkan antara kecerdasan otak dan kelembutan hati seperti ini, ucap Pak Bram. Bu Fitri bertanya kebingungan, "Maaf Pak, maksud Bapak?" Lalu ia mengeluarkan kartu identitasnya. Tiba-tiba ia membuka jaket lusuhnya, dan ternyata di balik jaket lusuhnya itu terdapat seragam yang rapih. Ia membongkar penyamarannya saat itu juga dan ia mengakui bahwa dirinya adalah seorang CEO yang sengaja menyamar di sekolah itu. Dinda dan Maya shock bahwa dirinya baru saja membantu CEO pemilik perusahaan terkenal. Dinda, Maya, kalian tidak hanya memiliki kemampuan menghafal Al-Quran dan bahasa Inggris saja, tetapi kalian juga memiliki rasa empati yang sangat tinggi terhadap seseorang. Ini adalah bukti bahwa madrasah bukanlah sekolah pinggiran yang bisa seenaknya direndahkan. Sehingga kalianlah yang pantas mendapatkan beasiswa penuh itu, ucap Bram. Zaman sekarang dunia tidak hanya butuh orang yang pintar, tapi membutuhkan orang yang mempunyai integritas yang tinggi. Di madrasah ayah kami tidak hanya membekali siswa dengan infak, ilmu dan takwa, dan intek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Belajar teknologi dan bahasa asing, tapi tetap teguh dengan nilai agama dan akhlak mulia. Ayo bersama kami madrasah ayah yang kurnia. Maya Mika.